bahwa banyak warga kita yang memilih untuk bekerja secara unprosedural, khususnya ke negara yang memang sektor pekerjaannya itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Ke negara Kamboja ya bukan negara tujuan. Artinya kalau orang ke sana pasti ya non prosedural. Banyak masalah pasti. Sudah menjadi jenazah dan itu sangat alot sekali. Kita berkoordinasi dengan KBRI. Halo, salam aku dapat ulang deng torang patorang pe podcast. Torang punya. Tak putar kan? Iya, nanti torang latihan lagi. Baiklah. Bersama saya Sulistiani dan ada rekan saya. Ada Steve, Kelvin pastinya di sini. Lengkap. Soalnya torang penarasumber di sini ada torang petamu yang torang undang di podcast ini. Sangat ditunggu-tunggu oleh netizen Sulawesi Utara. Sama, kita juga menantikan keterangan dan penjelasan beliau-beliau ini. Torang langsung saja berkenalan, Kang Steve. Langsung. Baik, torang langsung ke PLH, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Snaker Trans, Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Purwanto. Halo Pak. Halo, selamat siang. Iya, masih sehat Pak ya? Masih sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Ada siapa lagi Kak? Selanjutnya yang tercantik Steve dari DP3AD. Beliau adalah PLH, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Ada Ibu Everdin M. Kalisaran SEMSI. Halo Ibu yang tercantik hari ini. Terima Selanjutnya Steve. Ada siapa? Ini yang banyak orang mention kalau di sosial media. Jatek BP3MI. Jawab sorot BP3MI. Oke, orang langsung menuju ke Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Utara, Bapak Maximilian Lolong. Halo Pak Max. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Torang Punya, Torang Pe Podcast. Nah, Torang mau bahas ini yang sempat bilang tadi ini terkait dengan tenaga-tenaga kerja atau pekerja migran yang kebanyakan non prosedural di beberapa negara di Asia Tenggara ini. Oke, salah satunya yang viral Kamboja. Bahasa Kamboja teng bagaimana Steve? Dan kita kalau sebenarnya kita sebelum bahasa ini Thailand kita tahu. Yang Thailand yang banyak tang-tang. Kalau Kamboja agak kurang. Iya. Oh, Kamboja itu banyak di penem-tem begitu. Oke, kita. Baik. Sebetulnya Pak Max ya karena berhubungan karena dengan banyak Kang orang Indonesia yang di Kamboja kung tahu bahasa Kamboja. Lancar bahasa Kamboja, Pak, atau Pak Purwanto ada kosakata yang apa? Ibu Everdin sih biasanya edukasi kan di sana. Belum. Sama berarti orang sama ya tahu bahasa Kamboja. Nah, orang ini Steve bahasa Kamboja nin tahu, toh? Cuma tahu bunga Kamboja. Kong apa dang orang pe masyarakat ke Kamboja, dorang berbondong-bondong. Pemerintah sepulang 500, dorang berangkat ulang 2000. Bagaimana itu? Biasa. Nah, sekarang orang mau tanya langsung ke BP3MI. Pak Max dulu ini yang dapat lihat so sibuk sekali 1 kali 24 jam 7 hari beberapa bulan dari Januari sampai sekarang sih lama sih dari beberapa tahun lalu sih sibuk udah urus ini pekerja asal Sulawesi Utara yang karena ada kendala di sana ada masalah akhirnya mau lapor baklak Pak Max kenapa kasihan kita Pak Max suka mau pulang Pak Max ada doi Pak Max kenapa kasihan Pak Max. Pengaduan sampai masyarakat ini sekitar berapa banyak yang khususnya tenaga migran yang ada di Kamboja dan sekitarnya? Terima kasih. Kalau terkait dengan pengaduan yang diterima oleh BP3MI Sulawesi Utara per hari ini untuk tahun 2025 khususnya itu ada 69 pengaduan. Yang baru terfasilitasi dan selesai itu baru 48 pengaduan. Berarti masih banyak kan? Masih ada 20-an Kang, Pak Mas? Masih 20-an. Tapi yang itu masih secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu untuk seluruh negara ya, pekerja migran di seluruh negara. Karena BP3MI Sulawesi Utara tidak hanya memfasilitasi pengaduan yang Kamboja. Jadi semua satu pengaduan masyarakat sedunia gitu ya. Yang berada di luar negeri pokoknya kalau asal Sulawesi Utara biasanya yang menangani BP3MI Kang. Selain juga ada dinas-dinas lain Kang Pak.
Nah, itu bagaimana? Maksudnya DP cara melapor bagaimana, Pak? Mungkin ada kan orang tayang di YouTube tuh, kagak orang baca, orang lagi ada masalah. iyo. Apakah DP orang hotline? Iya, ada hotline atau KBRI dulu atau bagaimana? Kalau media pengaduan khususnya untuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu via telepon bisa, via SMS bisa, via email bisa. Oke. Kalau khusus di Sulawesi Utara kita punya nomor helpdesk pengaduan. Oh. Itu nomor WhatsApp juga di 0811 4300 1228. Oke. Baik. Cuma memang karena keterbatasan SDM itu belum 1x24 jam. Oke. Yang Itu penting tetap hanya mau baca di toh. hari kerja. Yang penting tetap mau baca Hari toh, kerja Pak di Max, jam toh. kerja. Pasti dibaca, pasti dijawab, pasti dibantu untuk penanganannya. Simpang Kak Sulisaba Tompi Kamboja. Iya, sudah so safe. Kong boleh googling, Kang. Jadi begini kok sebenarnya. Nomor-nomor hotline itu kan sebenarnya tersebar di dunia internet. Sekarang di pasti sosial ada media toh. pasti ada. Di Jadi website memang orang ada. masyarakat harus cerdas juga dan lebih bijak. Di sisi lain menanggapi beberapa kasus terakhir ini yang menggemparkan, katanya orang Sulawesi Utara itu peringkat kedua terbanyak yang bekerja di negara di Kamboja, gitu Pak ya. Secara regulasi dari Disnakertrans sendiri, Pak Pur, dalam memilihkan atau menempatkan tenaga kerja itu seperti apa di Sulawesi Utara? Silakan Pak Pur. Ya, terima kasih. Memang kalau keluar negeri memang harus ikuti aturan ya, karena pemerintah buat aturan yang sudah di dalam undang-undang, kemudian ada juga peraturan menteri dan ada peraturan BP2MI. Karena mau keluar negeri itu aturannya itu tujuannya untuk supaya dilindungi pekerja migran itu sendiri. Sebelum dia berangkat, setelah dia bekerja sampai pulang dilindungi kalau ikut yang prosedur kan. Termasuk juga kalau PMI ke luar negeri yang prosedur itu pasti sudah diikutkan dalam program perlindungan sosial jaminan sosial BPJS. Kerjaan dia perlindungan, ada kecelakaannya, ada kematiannya, dan kalau mau keluar negeri pastikan sudah terdaftar di dinas kabupaten kota, karena selain terdaftar nanti bisa mencari informasi, memastikan misalkan dia ada perusahaan yang merekrut, memastikan apakah perusahaannya ada izin pengerahannya, jabatan-jabatan apa aja, termasuk ke negara Kamboja. Ya bukan negara tujuan, artinya karena orang ke sana pasti ya non prosedur banyak masalah. Jadi negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi tujuan negara itu udah ada aturannya, dan itu nanti bisa yaitu menghubungi ke dinas kabupaten kota, provinsi maupun BP3MI, apakah bisa melewati perusahaan yang punya izin di Sulawesi Utara atau perusahaan yang memang punya izin untuk merekrut di Sulawesi Utara. Kemudian kalau tidak melewati lembaga swasta ataupun buat BP2MI, misalkan ada kita bisa googling di Google, cari kerjaan kan sekarang memang ya sudah era digital, toh. Kan sekarang di digitalisasi. Kita tidak perlu datang ke kantor, mungkin sudah. Betul. Kalau kita mau cari lowongannya, ini lowongan di luar negeri, di luar Kamboja. Kalau Kamboja dipastikan itu bermasalah, pastikan ilegal, karena bukan tujuan negara. Nah itu nanti harus dipastikan. Kalau mau keluar negeri itu selain paspor harus ada bisa kerja. Kalau nggak ada bisa kerja, kan paspor itu hanya identitas bahwa dia warga negara Indonesia, mau kemana aja pesiar atau apa, pastikan punya bisa kerja dan pastikan punya perjanjian. Karena di perjanjian itu mengatur tentang hak kewajibannya, kewajiban pekerja, kewajiban perusahaan, pekerjaannya apa, upahnya, jam kerjanya bagaimana, perlindungannya gimana. Jadi harus ada, kita kerja di toko aja ada perjanjian kerja, apalagi di luar negeri. Maka dari itu, berarti kalau keluar negeri kan kita mengadunya, ke siapa kita belum kenal. Betul. Berarti jadi kok pintar-pintar orang masyarakat juga Pak, karena orang kerja di dalam negeri saja banyak persyaratan, itu apalagi di luar. Itu. Nah ini kalau misalnya ada, maksudnya sedikit tips
Kak Sulis dari Iya. Dinas Tenaga Kerja, itu ciri-ciri orang mau lihat kalau ini perusahaan ini memang legal atau orang yang mau panggil ini memang betul-betul legal dan ada izin, memang sesuai prosedurnya. Iya. Jadi kalau ke luar negeri, kalau yang menawarkan orang perorangan tanpa melewati perusahaan P3MI atau BP2MI atau perusahaan di mana, kalau hanya dia perorangan, bukan lembaga, berarti itu diabaikan. Orang perorangan nggak boleh merekrut. Berarti sudah, kalau di dalam negeri orang perorangan berarti sudah calo kan gitu. Calo. Gitu, ya. Jadi yang merekrut itu harus perusahaan, harus lembaga yang gitu. mempekerjakan langsung atau lembaga yang menempatkan gitu. Pak Pur, misalnya kalau misalnya ada kita saudara, sudah Steve di sini ada kerja, nanti orang mau kirim kayak surat pemanggilan lah bahwa kita sudah kerja, itu boleh kan? Yang manggil juga bukan lembaga dari Indonesia, tempat kerja di sana. Iya, kalau kita melamar langsung ke perusahaan, biasa upload ada seleksi, pasti ada seleksinya. Kalau nggak ada seleksi juga pasti itu curiga. Maksud kita nggak ada seleksi langsung tiba-tiba, kamu langsung kerja. Kan pasti ada minimal wawancaranya, pekerjaan kamu punya kemampuan apa, bahasanya ada. Kalau keluar negeri apalagi harus tahu bahasa sana. Iya, no. Pasti ada seleksinya, kalau nggak ada seleksi. Curiga harus curiga tuh. DP syarat utama kok apa sebenarnya adalah tahu bahasa. Ini orang mau ke luar negeri kan. Sedangkan orang baca cerita pakai bahasa Indonesia sama boleh mau salah mengerti. Yo toh, apalagi ini dia orang misalnya orang Manado. Orang bahasa. Mau ke Cina atau mau ke Kamboja dompe bahasa kasih yang lain. Ini so mengerti dompe bahasa. Belum tentu tuh. Oke, sekarang kita ke Ibu Evert. Iya, dari DP3AD sendiri. Kasus baru-baru ini Bu Evert kan orang dua perempuan asal Sulawesi Utara. Walaupun memang bukan korban kekerasan, tapi kabarnya meninggal karena sakit. Mar mau tanya dulu, Bapak Ibu, dua jenazah ini orang tenaga kerja yang ilegal berarti kan Pak? Masuk ilegal atau ada yang legal di antara? Unprosedural. Selebih manis dari kata-kata unprosedural. Dulu kan ilegal. Unprosedural. Nah ini juga harus biasakan lidah unprosedural kan DP bahasa sekarang. Jadi dua jenazah yang dikirim pulang ke Manado baru-baru ini unprosedural kan menurut DP aturan. Dan sempat tentu sempat bikin orang hati bergetar. Kita sendiri Steve sedih dan Dahlia. Karena ada salah satu jenazah yang sebelum dia meninggal kan DP Paitua, mantan Paitua sempat viralkan DP video kemesraan dan lain sebagainya. Memang bikin orang hati. Kena di hati walaupun pada akhirnya bikin nafsu. Karena DP Paitua kasih mau lari doi. Diduga. Ini baru diduga kan Steve. Menyerahkan diri dan. Iya. Nanti orang tunggu DP proses dari kepolisian karena kembali lagi ini baru terduga kan melarikan uang donasi. Kong Ibu Everdinang Ibu Evert, seperti apa peran dari DP3AD sendiri ini untuk memberikan perlindungan pada orang perempuan-perempuan di Sulawesi Utara yang cantik-cantik dan pintar-pintar ini agar tidak terjerumus ke pilihan yang salah? Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai amanat dari Undang-Undang 21 tahun 2027 bahwa daerah atau pemerintah provinsi wajib menyusun sebuah gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak daerah Prof Sulut menjadi ketua harian. Itu sebelum keputusan Presiden nomor 149 tahun 2023, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai pelaksana harian dalam gugus tugas itu kami membuat lembaga koordinasi dan kami melakukan rapat-rapat koordinasi ya. Sudah ini bulan Mei ini ada kurang lebih 3-4 kali kita melakukan pertemuan, bahkan ada forum WA untuk bagaimana memfasilitasi ini yang warga Sulawesi Utara dalam hal ini perempuan yang sudah menjadi jenazah dan itu sangat alot sekali. Kita berkoordinasi dengan KBRI,
Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam yang sebagai gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, bagaimana untuk memulangkan kedua perempuan ini yang meninggal, dan upaya itu dengan perangkat daerah, Nakertrans, BP3MI ini sangat ya sudah 1x24 jam ya kita berkoordinasi. Alot banget, Bu, ya. Alot sekali alot itu apa, untuk Bu? memulangkan ini, karena itu harus bernegosiasi dengan perusahaan. Dan untuk dua negara punya aturan sendiri-sendiri iya, ya. seperti Ya. itu. Betul Jadi sekali. Dan ini isu nasional loh, Steve, bukan Iya. hanya di Sulawesi Utara kan. Tentu saja memang kami menyadari pihak pemerintah dan semua dinas yang terkait juga pasti alot membicarakan ini, apalagi ini lintas negara. Yo. Nah, seperti yang Torang singgung tadi di awal tuh Steve, bahwa Torang di Sulawesi Utara ini banyak tenaga kerja, tenaga kerja yang pada akhirnya memilih lewat jalur ilegal ke negara yang bukan negara tujuan untuk bekerja. Salah satu alasannya katanya karena DP. Saya bukan cuma butuh doi dan Steve. Ada juga orang begini Steve. Dorang mau mendaftar secara legal, bagaimana DP cara? Kong DP agen di mana? Dengar kabar bahwa data yang ada bahwa agen yang resmi katanya Sadiki. Kemudian kurang tersampaikan ke masyarakat, pada akhirnya sapa jo dekat-dekat yang panggil, misalnya dompet saudara panggil manja tongka Kamboja. Nanti ngana pedoi tiket orang tanggung, hotel orang tanggung. Kurang tahu bawa baju jangan Kurang berangkat. tahu kok bulan depan ngana semua gajian semua kirim pak keluarga. Toh yang pada akhirnya kemudian orang memilih jalan in prosedural tadi seperti yang Pak Max bilang. Prosedural. Seperti apa sebenarnya pandangan dari BP3MI sendiri Pak terkait ada data yang mengatakan bahwa penyalur resmi ini sangat sedikit. Ya, jadi orang lebih suka cari yang unprocedural. Yes. Terima kasih. Ini kalau boleh batanya jangan yang susah-susah, Pak. Aduh, susah ini dia kan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ini berarti kita membahas terkait motif orang ingin bekerja ke luar negeri secara unprocedural. Apalagi warga Sulawesi Utara ini yang hari ini memang menjadi isu hangat. Yes. Isu seksi juga karena terlalu gampang digoreng. Nah, betul. Bahwa banyak warga kita yang memilih untuk bekerja secara unprocedural, khususnya ke negara yang memang sektor pekerjaannya itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Kalau berbicara motif seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini bukan cuma berbicara terkait desakan ekonomi, bukan cuma berbicara terkait kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, tapi ada beberapa memang yang lebih memilih bekerja ke luar negeri dengan alasan bahwa mereka tidak terinformasi, tidak tersosialisasi, bahkan tidak mengetahui bagaimana bekerja ke luar negeri secara legal, secara prosedural. Karena kalau kita berbicara legal ilegal di negara penempatan sana legal itu, Bu. Jadi mereka lebih memilih berangkat secara unprocedural dengan alasan tersebut. Sebenarnya kalau berbicara sosialisasi, diseminasi, edukasi, pemerintah tidak pernah putus-putusnya memberikan sosialisasi, bahkan memberikan himbauan, bahkan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana bekerja ke luar negeri secara prosedural. Mulai dari persyaratan, sampai kepada perusahaan-perusahaan resmi yang bisa memfasilitasi, apalagi dengan era digital hari ini, apa yang tidak bisa dijawab oleh Kang. Berarti itu kurang alasan sendiri Kang Pak Mas, kurang backing cari-cari. Sebenarnya mungkin DP permasalahan utama dorang tahu dorang nyanda qualify untuk kerja di luar negeri. Sebenarnya kita juga tidak mau menjudgment ya. Tidak mau menjudgment masyarakat bahwa mereka ini cuma menjadi alasan. Mungkin kadang-kadang kemampuan masyarakat kita dalam berselancar di dunia maya ini tidak digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Contoh, begitu mendapatkan tawaran, ada susah mau ketik perusahaan apa, lowongan ini prosedur atau enggak.
Nah, ada yang susah dan nggak mungkin nggak dijawab. Iya. Apalagi kalau berbicara Kamboja. Begitu ketika Kamboja yang muncul di Sulawesi Utara, pasti pemberitaan yang negatif semua itu. Negatif. Berarti orang lebih memilih Mbak Uni yang sadap-sadap. Orang nih mau buka yang kasus-kasus kan Pak. Atau bisa jadi karena orang kita maksudnya heran ada jalan Steve, lain. ketika semua pemberitaan tentang misalnya Kamboja ini adalah berita-berita yang sebenarnya negatif atau merugikan orang. Toh oke, banyak kasus, banyak korban, kemudian kok masih banyak dan orang yang akhirnya mau paksa mau pergi apa mungkin mau dicari ini. Karena dunia sekarang itu semua harus diupload ke media sosial. Iya, betul. Oke. Kadang-kadang sampai curhatan rumah tangga ada di media sosial. Nah, so tren pamer. Ini yang susah kita deteksi adalah propaganda orang-orang yang sudah lebih dulu bekerja di sana melalui media sosial. Betul. Karena kalau berbicara bekerja di sektor-sektor tertentu, tingkat kesuksesannya lumayan. Nah, orang yang mampu bekerja di sana itu kemudian sukses. Iya. Begitu terima gaji misalnya, itu doi gaji dia ambur di meja, dia foto, upload media sosial. Iya, tergiur. Karena memang orang Sulut seperti itu. Iya. Kalau soal pamer di media sosial, ya mau lawan. Sedangkan orang punya dong pinjam dulu form foto, sedangkan punya sendiri. Foto posting. Di sebelah yang beli kulkas, di sini yang kedinginan. Itu lekang. Belum lagi lingkungan perusahaan, dorang video. Luar biasa. Apalagi lingkungan kerja kalau berdasarkan beberapa laporan itu ada foto-fotonya. Bangunannya megah. Iya. Baru lingkungannya luas. Pokoknya lux kelihatannya. Iya. Apalagi kalau misalnya orang yang cuma tinggal di sebelah sawah-sawah, padahal nikmat sekali sebenarnya itu. Jadi begitu lihat yang modern kan tergiur, suksesnya. Jangankan di sawah, di kota pun lulus nak kerja-kerja. Iya. Begitu lihat itu langsung dia paling pertama dia komen, boleh deh kita ikut kerja situ. Betul. Tanpa direkrut. Iya. Langsung pergi, apalagi yang menawarkan diri. Apalagi kalau yang merekrut bilang gampang. Ngana pedoi tiket tas mau kirim ngana kamari tinggal bawa badan. Toh urus jo paspor karena minggu depan berangkat, semua kita sedia. Itu Siapa yang mau? Betul, memang menggiurkan. Berarti memang orang pemasyarakat ini Steve pilihan sebenarnya toh. Siapa yang suruh penghuni ke sana, siapa yang tidak ada juga yang paksa. Jadi pilihan berada di orang masyarakat sendiri toh. Mar ketika mau pulang orang meminta-minta suruh pulang. Itulah. Sekarang pemerintah yang karena begini, Ibu Bapak di medsos juga beredar kabar dengan adanya kasus-kasus ini kemudian bermunculanlah open donasi toh. Di situ titipan pertanyaan dari netizen, peran pemerintah di mana? Kong, siapa mesti open donasi memberatkan masyarakat? Kan pemerintah ada doi. Seperti apa itu? Di mana peran pemerintah saat ini? Ini yang ditanyakan oleh para netizen, orang masyarakat awam karena memang ada tren open donasi, walaupun memang tidak semua juga Steve yang kemudian tepat sasaran. Ada juga kan kabar terbaru disalahgunakan, Paitua terduga Paitua bawa lari. Silakan, siapa yang akan menjawab? Ya, jadi kita itu kalau ada masalah baru melapor ke dinas biasanya. Itu So ada permasalahan baru melapor, waktu belum kalau ada duit orang kamol. Artinya ada waktu masih balapor. senang, masih itu belum melapor, artinya baru dapat informasi atau semua keluaran gitu lapor dulu supaya nanti diberikan artinya pengetahuan informasi kalau kerja luar negeri itu bagaimana, di sana aturannya gimana, nanti kalau ada permasalahannya mengadu kemana, kalau pengen pulang caranya gimana. Nah ini kan tiba-tiba mereka langsung, oh Pak kita minta bantuan karena kita di Kamboja udah di KBRI mau pulang tidak ada uang. Nah karena tahu-taunya minta bantuannya begitu. Jadi pemerintah itu tetap akan melakukan upaya-upaya, cuma kalau dalam hal penggunaan keuangan itu memang sudah ditata, ada aturan keuangannya, karena selain ditata juga penggunaannya itu kita diperiksa. Jadi untuk penggunaan apalagi yang istilahnya
tadi on Iya. prosedural ya. Anak Anak prosedural prosedural. itu lebih sulit apalagi Lebih yang on prosedural iya, kan tahu-tahu memang betul. tidak sesuai aturan, Betul. kenapa mesti dibantu? Itu, Sedangkan Leka. penggunaan aturan itu penggunaan keuangan harus sesuai Betul. aturan. Karena Masa mungkin yang tidak aturan waktu orang berangkat ke sana dompet alasan jalan-jalan toh. Kok tiba-tiba sakit. Berarti dalam pengertiannya bahwa ini berarti ada doi sampai jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian misalnya sakit atau meninggal, minta bantuan ke pemerintah, barangkali ada juga pertimbangan lain, apalagi kita mau pakai doi pemerintah dok, enggak sambarang dok. Ada pergi sendiri mau pulang minta jemput. Enggak kurang dok, kasih yang mau diminta ke pemerintah transfer. Langsung. Kirim toh. Kalau banyak bunyi film sih orang kan biasa kalau film-film ketika mau dideportasi langsung mendadak sampai di rumah. Iya, Padahal itu. ada proses yang nggak dijelaskan di situ. Betul. Dan memang sekali lagi terlebih masyarakat mesti betul-betul bijak dalam memilih dan pilihan ada orang petangan sendiri. Ibu Evert, 2 jenazah yang baru dipulangkan, dua-duanya adalah seorang perempuan. Latar belakang mereka ke Kamboja ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Iya, memang latar belakang utama ya, Iya. mereka ingin mencukupi kebutuhan rumah tangga ya, Iya. untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik tentunya. Dan ada latar belakang yang kami dalami dalam Iya. asesmen waktu dua perempuan yang pulang sudah jenazah. Ada latar belakang keluarga di mana yang satu mereka sudah pisah suami istri dan karena dia merasa mengalami KDRT ya, dalam hal ini Jadi kasihan. penelantaran Iya, seperti betul. itu. Ibu ini berusaha untuk bekerja di Kamboja dan di sana dia memang sudah dilarang oleh keluarga. Bahaya karena dia ada penyakit. Oh, memang penyakit Iya, bawaan seperti sudah itu. dari tanah air ya, Iya, Bu, ya? karena memang improsedural kan tidak ada pemeriksaan Iya, kesehatan Oh, nah itu, seperti no. itu. Sampai di sana kurang lebih 9 bulan dia mengalami kambuh, sakitnya kambuh dan harus dipulangkan. Itu kami bernegosiasi dengan perusahaan. Perusahaan siap membayar, misalnya seperti abun jenazah yang akan dikirimkan, tetapi pihak keluarga meminta untuk dalam jenazah yang masih utuh gitu, bukan abu seperti itu. Jadi seperti itu ada latar belakang yang bikin dorang sampai memutuskan sampai untuk memang pilihan untuk ke sana. tetap masalah keluarga, masalah keuangan dan intinya Katu sebenarnya positif kan untuk meningkatkan orang taraf hidup Kambu, cuma DP cara yang salah. Pak Max, ini tentang kasus-kasus yang sementara viral akhir-akhir ini, Kong ada banyak netizen yang bilang begini. Sama Jo, mau saya pulang 500 mau balik 2000. Jangan-jangan kok patoran di Sulawesi Utara ini sudah DP sindikat. Nah ini banyak ini. Dalam pandangan dari BP3M atau dari ini hasil seperti apa? investigasi Hasil- orang Bapak Max dan kawan-kawan di BP3M ini betul ada sindikat atau memang sama dengan tadi bilang suka sendiri? Jadi memang di hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, ini lagi marak isu-isu juga di media sosial itu. Kalau cuma urus-urus dorang pulang, DP pelakunya nak ditindak, Iya. mau begini-begini terus. Itu no Pak. Cuma berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada para korban yang kebetulan kami fasilitasi pendampingan pemulangan, itu banyak yang mengaku memang mereka diajak untuk bekerja ke sana itu oleh keluarga-keluarga dekat mereka, teman-teman dekat mereka, orang-orang dekat mereka. Karena memang menurut pengakuan mereka, sekalipun dia berhasil di sana bekerja dengan normal tanpa ada permasalahan, ketika dia mau pulang, dia harus cari dulu penggantinya. Dompet aturan di sana, Pak Max. Ya, menurut pengakuan mereka seperti itu. Iya. Jadi ketika pulang cari pengganti. Nah, kalau untuk cari pengganti, yang paling gampang direkrut ya pasti orang-orang dekat. Betul.
keluarga, teman-teman, Betul. atau tetangga-tetangga. Apalagi dengan semua yang mereka pamerkan di media sosial. Kemewahan. Tetangga, Flexing kan orang-orang ada dekat istilah ini itu, kan Steve, pasti, oh sukses ternyata di sana, berhasil ternyata di sana. Nah ini yang membuat kemudian banyak masyarakat kita yang berangkat ke sana untuk bekerja di sana itu melalui ajakan-ajakan seperti ini. Oke. Jadi door to door kok ada sistem Kang itu kan Pak? Lebih ke cuma bawa kupang gitu, Steve. Sama dengan pencarian dana kan. Iya, Iya begitu kan. Berarti kalau yang ada sindikat itu masih belum ditemukan Kang, Pak Mas, atau Belum terbukti. Kalau kita berbicara sindikat, mereka ini kan bekerja di sektor-sektor judi online atau ya Iya. ilegal juga untuk Indonesia. online scammer. Dompet korban itu orang masyarakat Le. Ya, pasti. Jadi Iya. kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang cantik-cantik Mbak Messenger atau Mbak kirim inbox, kong nyandak kanal patut dipertanyakan sih. Berarti Iya. biasa dapat Kang. Sering banget. Oh. di Minta di akhir pertemanan. tahun 2024 itu banyak mendadak di sosial media kan screenshot lo kok banyak yang cantik-cantik nge-add, Iya, ada apa betul, ini? betul. Itu kan salah satunya sebenarnya. Jadi, ini sampai di mana tadi? Nah, sindikat Pak. Sindikat belum. Jadi yang karena mereka kerja di sana itu, di sektor-sektor itu, kalau kita berbicara perjudian itu, berarti kita berbicara mafia terbesar kedua setelah narkoba. Iya, betul. Iya, iya, Ya, toh. Berarti orang berurusan dengan mafia. betul. Iya, Kang. Mafia ini nak mungkin jaringannya cuma satu Cuma orang di situ. dari Multinasional. Tikalaka jembatan gantung. Paling kalau mafia dong sohu toh. Nah, itu juga mungkin yang menjadi menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan untuk melakukan perekrutan. Jadi ketika mereka mau setuju dan mau untuk bekerja di sana, di setiap perlintasan itu sudah ada yang fasilitasi. Yes. Oh. Cuma memang aktornya itu bukan orang Indonesia. Iya. Kalaupun orang Indonesia, dia tidak berada di Indonesia. Iya. Iya, betul. PT kejadian- Gagang jual torampe warga negara sendiri dang. Toh Steve. Iya, betul. Kalau menurut kita berani nyanda ini, misalnya dari BP3MI, dari pemerintah misalnya, ini terakhir orang urus. Kalau ada yang mau balik lagi, ada masalah, orang senang urus lagi. Kira-kira walaupun memang undang-undang dasar itu orang harus melindungi setiap warga ya. Tapi kan kalau sama dengan kita senior tadi bilang, sepulang 500 balik 2000 kan artinya akan habis-habis semua ada terus. Tapi berani nggak nanti resiko tanggung masing-masing. Nah. Kalau berbicara resiko tanggung masing-masing, bukan baru sekarang. Karena ada sampai undang-undang terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu di situ sudah jelas disebutkan orang perorangan dilarang melakukan perekrutan. Oh. Nah, setiap perekrut yang melakukan perekrutan dengan sistem perorangan itu, seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, itu yang pasti unprosedural. Nah, terkait fasilitasi pelindungan yang bisa didapatkan oleh pekerja migran Indonesia, itu jelas juga di undang-undang situ. Jadi yang tidak memenuhi syarat undang-undang itu, secara otomatis tidak berhak mendapatkan pelindungan. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi kan kemudian Pak yang unprocedural juga ikut dibantu oleh pemerintah kan? Cuma kita kembali lagi. Apakah pemerintah harus tutup mata atau lepas tangan dengan warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri? Nah, itulah. Tentu tidak. Cuma memang bukti kehadiran negara itu sebatas pada pendampingan penanganan permasalahannya. Baik. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pur dan Bu Everdin, kalau berbicara pembiayaan, semua pengeluaran negara ini akan berhubungan dengan pertanggungjawaban. Iya, pasti. Otomatis orang-orang yang bekerja secara unprocedural ini pasti ketika merangkat ke luar negeri tidak ada pengakuan akan bekerja. Iya, biasanya berjalan-jalan, tengok keluarga. Wisata. Makanya itu Steve jadi serba salah juga kan pemerintah mau bantu. Ketika kan pemerintah pasti buy data dong. Ya. Ketika misalnya Steve mengalami masalah misalnya di Kamboja, orang pukul misalnya toh, kau minta bantuan dari pemerintah toh.
Kan pemerintah lihat data, Steve ini dalam rangka ke sana karena jalan-jalan. Apalagi kebanyakan orang mau bantu Thailand apa dulu, baru secara ilegal masuk ke Kamboja. Iya, kan? karena Jadi memang nggak enggak terdata. enggak ada pesawat langsung kan, pasti akan singgah ke negara-negara tetangga kan, Pak. Kemarin kita ada rapat koordinasi juga Iya. dengan Kemenko Polhukam, Iya. ada juga dari Kementerian Kementerian Luar Luar Negeri. Negeri. Nah, di situ disampaikan ada penyampaian terkait data Iya. yang memang lumayan mengejutkan ya. Apa yang membuat terkejut, Pak? Dari ribuan data warga Indonesia yang ada di Kamboja ini, yang terdaftar di KBRI itu nol. Oh, wow. Asal Sulawesi Utara. Aduh. Nah, ini lah. Mengejutkan juga, saya juga terkejut. Dari data itu Nggak ada yang melapor. bisa disimpulkan bahwa semua orang Sulawesi Utara yang masuk ke Kamboja itu Prosedurnya tidak melapor. entah Oke. tidak tersosialisasi, tidak terinformasi. Cuma memang hari ini memang ini juga yang harus kita sosialisasikan, kita edukasi ke masyarakat. Karena setiap warga negara yang masuk ke negara orang, warga negara Indonesia yang masuk ke negara orang itu, apalagi dengan tujuan bekerja, itu harusnya melapor diri ke kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Nah, ini Entah itu mungkin KBRI, KJRI, Betul. KDEI kalau di Taiwan. mungkin ini jadi penyebab karena memang ada beberapa yang viral juga di media sosial, banyak orang tenaga kerja yang kemudian mengeluh, payah nih KBRI, orang cuma saya duduk di luar, cuma saya tidur di luar, begitu dah. Iya. Pokoknya mengarah ke situ. Nah, ini kita rasa terjawab bahwa ternyata wajar saja kalau kemudian karena mereka KBRI di sana tidak ada data dan masyarakat kita ke Kamboja misalnya ini tidak mendaftarkan diri atau tidak melapor utusan negara yang ada di negara tersebut, toh Pak. Oke. Nah, satu lagi Pak, kita mau tanya. Ada yang Steve tuh viral-viral katanya orang Jambe. Organ-organ. Iya, organ tunggal apa. Menyanyi sih organ Tapi Pak, tunggal. itu terbukti enggak sih? Iya, Maksudnya apakah kita khawatir jangan-jangan orang masyarakat itu termakan berita-berita yang namanya juga nih medsos toh Steve, banyak yang bisa Apakah ada ditemukan kasus begitu? Iya. nih? Kalau di Sulawesi Utara, orang by data saja Pak untuk Sulawesi Utara yang kemudian data dari BP3MI ini mendapatkan kekerasan di Kamboja misalnya. Ya, perdagangan organ. Ada enggak data itu Pak di BP3MI? Kalau kita berbicara konten-konten viral ya, Yes. memang Sulawesi Utara ini punya suatu keunggulan juga. Ini disampaikan juga oleh pihak Kementerian Luar Negeri kemarin. Apa itu Pak? Karena Sulawesi Utara ini punya banyak influencer, punya banyak penggiat sosial yang aktif di media sosial, yang selalu menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di luar negeri. Nah, oke. Nah, itu yang membuat kemudian perhatian untuk permasalahan dari Sulawesi Utara ini selalu diutamakan. Oke, syukurlah. Nah, cuma memang ada satu sisi negatifnya. Apa tuh Pak? Ketika pemberitaan-pemberitaan itu terlalu mendiskreditkan suatu negara. Ya, betul. Jadi ketika Kamboja kok begini, Itu no Pak. Kamboja kok begini, perusahaan di sana kok begini. Iya. Semua berita-berita negatif ini kadang-kadang menjadi pemicu sulitnya penanganan. Perusahaan. Karena perusahaan itu dan otoritas negara sana juga ketika mendengar itu Maraju. Tersinggung lah. Iya maraju Stevie. Setahu ngoni-ngoni so bikin jahat tapi negara itu tahu begitu suka bahasa. Sementara menurut perwakilan kita yang ada di luar negeri, Iya. perusahaan ini resmi terdaftar, sehingga prosedurnya juga sepanjang mengikuti prosedur yang betul, mereka kooperatif. Oke. Jadi ketika ada informasi dari KBRI, ini ada laporan seperti ini, mereka akan laporkan balik seperti ini kondisi sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang begitu ada berita-berita yang terlalu mendiskreditkan suatu negara atau suatu ini di media sosial yang kemudian viral. Tindakan kooperatif dari perusahaan ini mulai berkurang. Itu no. Maraju dan kadang-kadang sama nentorang ngoni so bilang begitu nggak bikin butuh. Itu no. Jadi orang katolek mesti mau jaga sikap, Kang. Nah, jadi nggak apa-apa. Memang suatu keuntungan juga kita ada pemberitaan yang
luar biasa dari aktivis-aktivis iya, di media betul. sosial ini. Tapi tolong untuk kedepannya konten-konten yang dibuat itu tanpa mendiskreditkan Satu negara. salah satu pihak. Betul. Kalau Tapi mau memang agak serang susah. pemerintah Indonesia silahkan. Iya, cuman memang agak susah Pak kalau orang mau batasi seperti itu karena otomatis ini konten-konten kreatif orang kan pekerja bebas Betul. yang bekerja dengan dompet kebebasan berinspirasi gitu loh. Minimal orang punya tanggung jawab moral Iya, lah di situ. oke, Ya oke, bukan baik. berarti cuma di Betul. sosial medianya ada Nggak KPI ada. diawasi. Oh, Kalau itu misalkan betul, ada betul. KPI, kong itu terlalu bebas, harus ada tanggung jawab moral kepada orang viewers. Iya, Nah, iya. tapi balik lagi berarti yang diambil organnya itu belum terbukti. didapati, Dang, Pak. Nah, kadang-kadang juga konten-konten yang dimuat ini adalah konten-konten yang sudah kejadian beberapa Iya. tahun sebelumnya. Oh, itu nggak update. Kemudian karena sampai hari ini menurut keterangan dari perwakilan kita Iya. kemarin ada dari Kementerian Luar Negeri, belum ada satu kasus pun Ah. yang mengarah kepada penjualan organ itu. Oh, ini Penjualan data organ, se-Indonesia entah Pak. penjualan apa. Tapi Data se-Indonesia. Oke. Tapi begini, kalau menurut kita ya pandangannya, kan yang terdaftar aja di Kamboja nggak ada DP data. ada untuk Bisa Sulawesi jadi Utara. bukan cuma organ yang dong ambil nyawa, orang ambil tidak terdata ya, orang senin tahu. Itu, Leka. Gitu. Soalnya bisa betul. melapor. Betul. Cuma itulah kalau kita berbicara tindakan atau perlakuan dari suatu negara, entah itu oleh perusahaan yang ada di situ, oknum yang ada di situ, ataupun komunitas-komunitas yang ada di suatu negara, ini kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Betul. Kalau cuma orang sebatas, orang kok di sana disiksa, dijual DP organ, tapi begitu sampai sini orang nggak bisa membuktikan kata-kata itu kan repot juga. Betul. Karena ini kita Bumerang berbicara jadinya ya, Pak. hukum antar negara. Betul. Otomatis yang berlaku di situ adalah hukum internasional. Ya. Nah, dari sisi pernyataan tanpa bukti ini agak repot. Nah, itu betul. Sehingga kalau mau ditanya betul atau enggak, orang juga nggak berani bilang betul. Tapi Nggak pada ada bukti. tapi pada intinya bahwa hasil dari rapat dengan Kementerian Luar Negeri untuk sementara ini tidak terbukti adanya. Belum ada didapati. satu Belum kasus ada. pun yang ditangani oleh perwakilan yang mengarah ke hal tersebut. Baik. Oke. Nah, kemudian kalau berbicara penyiksaan segala Iya. macam, dari semua kasus yang mengaku di sana mendapatkan kekerasan, Iya. itu selalu kami arahkan silakan buat laporan ke kepolisian. Ah. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mau membuat laporan. Tidak membuat Oke. laporan. Karena prosedurnya tuh begitu toh, mesti Iya. Tuh. Jadi Lapor resmi. kadang-kadang masyarakat juga menyerang penegak hukum, Mm-mm. pemerintah, penegak hukum. Ini bagaimana? Kenapa dibiarkan pelakunya segala Lah macamnya? tidak ada laporan Mana gimana? yang melapor? Oke. Jadi memang ini agak pada akhirnya kami jadi Paham, iya ya, Pak. jadi Mengerti, paham ya. lagi paham, jadi paham bahwa ternyata tidak semua yang kita konsumsi di media Iya. sosial, propaganda positif dan negatifnya ini memang betul-betul ada seperti yang Pak Max katakan tadi, sudah diarahkan kalau misalnya ada kekerasan lapor ke Lapor polisi. Terbukti bahwa tidak ada yang melapor ke kepolisian kan Pak ya? Jangankan itu. Heeh. Kalau kita berbicara keinginan, Mm-mm. kemauan untuk bekerja ke luar negeri, apalagi dengan cara yang unprosedural itu, Mm-mm. ada satu kasus yang kita cegat di bandara Iya, nah. dengan kepolisian Polsek Polda Iya. Sulut lewat Polsek kawasan bandara. Iya, yes. Minggu berikutnya Mm-mm. berangkat lagi lewat Gorontalo. Oh begitu Pak ya? Nikat. Padahal waktu dicegat sudah ada sesi edukasi dari kami BP3MI, sudah ada edukasi dari kepolisian Yes. bahwa pekerjaan ini tidak diizinkan, Iya. negara itu tidak punya perjanjian kerjasama penempatan, sektor yang ditawarkan itu sektor yang unprosedural, Yes. bahayanya seperti apa, tapi itu tetap berangkat. Aduh, ini noh. Toh, berarti ada rupa dong begini dong. Kalau mau nih tetap berangkat berarti ada sesuatu yang berbunga-bunga di sana. Doi dan Toh, tadi yang kejelasan. berbunga-bunga di sana Cuma tuh. yang kita masuk di kita pikiran lagi kan kalau di setiap negara kan ada upah minimum ya di satu negara. UMR. Iya. Kalau di Kamboja dan Indonesia kayaknya masih Indonesia lebih tinggi. Pendapatan Sulawesi per Utara kapita terutama. lebih tinggi Indonesia. Iya, Si karena dari Indonesia, segi sayang. pendapatan per kapita lain-lain. Cuma di Indonesia sektor lebih itu tinggi. gajinya dolar. Oh, Iya. untuk yang ke Sektor yang pekerja-pekerja negatif kayak judi Iya, online. iya, Oh, iya, dia iya. orang dibayar
dolar Kang, itu yang kemudian Kalau menggiurkan. buat orang merah-merah, orang ijo-ijo sih. Aduh, memang nah ini yang dorang ya dapat angka di bandara itu dari mana dapat tahu kalau dorang memang mau berangkat ke kampung. Paling dorang kan tujuannya paling biasanya kan enggak langsung ke Singapura ya, langsung paling dorang kan transit di mana dulu. Nah, ini pertanyaan yang kita udah tunggu-tunggu dari tadi. Sebenarnya terkait dengan pencegahan itu, siapapun yang punya informasi terkait ada yang akan bekerja ke luar negeri, sepanjang itu keluarganya, silakan melapor. Itu akan kami langsung lakukan pencegahan di bandara. Catatannya yang melapor itu harus keluarga. Kenapa? Karena ini kita berbicara dengan pembatalan tiket. Oh iya Kang, Biaya betul. yang sudah dikeluarkan, entah itu dia ditampung dulu di suatu hotel atau bagaimana. Sementara tiket mereka itu kalau dari Manado pasti domestik. Dia mau ke Jakarta dulu, ke Surabaya dulu, ke Batam. Iya. Ini kan masih jauh dari bekerja ke luar negeri. Nah, tapi kalau ada laporan yang memang dari keluarganya, orang tuanya atau kakaknya, adiknya, ini kita anak mau kerja ke luar negeri, mau ke Kamboja kata, boleh kita cegah. Kalau tanpa itu, kita tidak punya kekuatan hukum untuk menahan. Betul. Karena memang ada DP prosedurnya juga kan, enggak sambarang. Misalnya netizen bilang, Pak, kenapa Andika mau berangkat ke Kamboja tahan akang? Dan itu Otomatis pemerintah enggak boleh. Iya, karena mesti keluarga yang melaporkan. Atau cuma tetangga, kita dengar-dengar dorang tiga kok mau berangkat. Cuma dengar-dengar. Bahaya kok Birman sekarang. Itu bro. Oke, tapi Steve memang kita masih banyak sekali yang akan kita suka mau baca cerita, orang mau bikin episode kedua juga boleh, siap. Karena memang ini masalah ini rupanya mau habis-habis, Steve. Yang kita kok penasaran, apakah orang suka sekali targeting ke orang-orang Minahasa karena orang pikir pas di Kamboja jadi sama dengan warga lokal atau bagaimana? Atau bagaimana kan? Oke. Baik Steve, sekali lagi terima kasih para tamu kita hari ini, semoga bermanfaat. Orang pemirsa juga semoga so bisa tercerahkan, mendapatkan wawasan yang lebih dari orang perbincangan hari ini. Tapi mudah-mudahan orang masih ada sesi yang kedua. Betul. Ya. Jangan lupa mau share ini podcast ini Pak Nguni Tamang yang mau kerja di luar negeri supaya orang tahu mana DP prosedur yang betul. Oke, baiklah terima kasih sekali lagi. Untuk para tamu kita, sukses selalu ya. Terima kasih. Semangat bekerja lagi sih. Semangat. Masih banyak kasus ini. Dan mari kita memberikan edukasi dan pencerahan kepada semua orang masyarakat agar lebih bijak lagi dalam memilih, karena pilihan ada pada orang tangan sendiri. Yang berangkat ini sih bukan anak-anak, orang dewasa. Berarti semampu berpikir, mampu memutuskan mana yang terbaik. Betul sekali ya. Saya Sulistiani pamit. Dan Terima Steve kasih. Kelvin juga, sampai jumpa di podcast. Orang punya edisi selanjutnya.